Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, calon siswa baru SMP Negeri 2 Sawan. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya. Saya Ibu Wiwi akan menyampaikan materi tentang narkoba. Nah, tapi Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu. Ayo tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap di rumah, mengenakan masker, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Semoga sehat semua ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan tadi tentang apa? Ada yang ingat? Ya, tentang narkoba. Apa sih tujuan dari penyampaian materi ini? Adapun tujuannya adalah kami ingin memberikan pemahaman tentang narkoba dengan benar, serta memiliki perasaan yang positif untuk mencegah dampak negatif dari narkoba. Silakan lihat anak-anak. Indonesia darurat narkoba. Nah, ini statement dari Presiden RI dalam rapat terbatas Dewan Pertimbangan Presiden dengan BNN RI. Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang bebas dari narkoba. Wow, berarti tersebar ke dalam seluruh wilayah Indonesia. Berarti begitu banyak orang menggunakan narkoba. Mengapa sih orang pakai narkoba? Alasannya ada bermacam-macam, Nak. Ada yang cuma ingin bersenang-senang. Ada yang untuk melupakan kesedihan, kemarahan, atau masalah. Dan ada juga yang memang memiliki fungsi tertentu seperti untuk mengurangi rasa sakit atau untuk pengobatan, untuk operasi. Nah, kenapa si narkoba disampaikan dibahas di sini? Karena narkoba itu merupakan mesin perusak sekaligus pembunuh massal. Wow, benarkah? Ya, bahwa lebih dari 30 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Mengerikan ya nak ya? Iya. Nah, mari kita bahas apa sih narkoba itu dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Nah, anak-anakku, konsekuensi dari apa pernyataan Presiden di depan tadi adalah dibentuknya gerakan P4GN. Apa itu P4GN? Yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Nah, diingat ya, P4GN. Nah, kita akan beritahu apa sih itu narkotika. Narkotika adalah zat apa itu narkoba? Itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Jadi narkotika, psikotropika, dan adalah bahan lainnya, bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang serta dapat menimbulkan
ketergantungan fisik dan psikologi. Nah, dari narkoba, yang pertama adalah narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang kedua apa tadi? Setelah narkotika adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, sekarang yang zat yang termasuk yang ketiga adalah zat adiktif lainnya yang berbahaya. Yaitu apa zat adiktif itu? Yaitu bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang juga dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menimbulkan atau menyebabkan kecanduan. Apa diantaranya? Seperti minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, narkotik atau juga rokok. Nah, ini ada 3 gambar. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan seperti ganja, sabu, ekstasi. Nah, ini contoh dari narkoba. Ada heroin, kokain, ganja, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Nah, ini bentuknya seperti, heroin seperti tepung ya nak ya. Ya, kokain juga. Nah, kalau sabu bentuknya seperti kristal. Sedangkan ganja ini adalah tumbuhan, daun ganja. Dan ekstasi ini bentuk tablet. Nah, lalu dari masing jenis narkoba berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat itu apa? Nah, ini ada 4 jenis ya. Yang jenis stimulan, amfetamin, termasuk sabu, kristal, kata gaulnya, ini menimbulkan gangguan sistem saraf, termasuk stroke, serangan jantung. Nah, kalau depresan seperti alkohol, opium, dan sebagainya, itu dikenal dengan brem, oplosan, bopeng, boti, mumbul, putau, si putih, etet. Efeknya mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif atau daya pikir, dan memori, daya ingat. Fisiknya berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit konsentrasi. Nah, ini bagaimana ini kalau terjadi pada diri kalian? Maka kalian tidak akan menjadi siswa yang berprestasi karena mengantuk, lelah, ya, nggak bisa berpikir, pelupa. Bagaimana bisa mendapatkan prestasi yang baik sebagai siswa? Lalu yang ketiga, halusinogen seperti ekstasi, mushroom, bunga kecubung, ya, dikenal dengan inek, magic mushroom, atau jamur kotoran sapi. Ini menghasilkan ya sebuah spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mengalami mood dan proses berpikir. Hampir sama ya dengan depresan. Lainnya seperti ganja, mira, inhalan, ketamin, dengan cimeng, gelek, cat ya. Ini jadi sulit mengingat sesuatu. Nah, ini bagi mereka yang punya bermasalah, mereka sering mengambil ini untuk bisa melupakan masalahnya, melupakan kesedihannya.
reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Mengerikan ya nak ya? Ini sangat bertentangan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh seorang siswa yang baik. Nah, bagaimana terbentuknya ketergantungan narkoba itu? Itu diawali dengan sikap kompromi. Nah, barang siapa dia berkompromi, yaitu apa bentuknya? Dia mau bergaul dengan pemakai narkoba. Nah, ini sebuah awal yang sangat membahayakan. Lalu diawali dengan coba-coba. Kenapa? Biasanya pemakai itu akan mengajak. Nah, si teman ini akan segan. Nah, setelah mencoba, maka ada dua toleransi. Satu, pemakaian sosial. Dia menggunakan kalau lagi ngumpul dengan temannya. Yang satu memakai karena situasional. Misalnya saat kesal, saat sedih, kecewa, atau lagi ada masalah. Nah, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, karena biasa menjadi semakin sering, semakin dia ada masalah, sedih, kesal, dia lari ke sana untuk memakai. Semakin sering. Nah, akhirnya semakin meningkat. Ya, lalu tanpa ada masalah, orang tersebut akan memakai. Ya, tidak perlu ada alasan kenapa dia pakai. Nah, ini tanda-tanda ketergantungan kan. Terakhir puncaknya adalah tahap ketergantungan. Bila tidak pakai akan sakau. Apa itu sakau? Kesakitan, ya, menggigil, berkeringat, ya, dia akan kesakitan. Nah, maka akhirnya akan terjadi kerusakan pada organ tubuh. Ujung-ujungnya akan meninggal. Mengerikan kan? Iya. Lihat ini contoh ciri-ciri fisiknya. Berat badan turun drastis, jadi kurus ya. Lihat ini IGG-nya kelihatan. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. Nah, biasanya buang air besar, buang air kecil kurang lancar. Nah, lalu ada ciri-ciri perilaku, ya. Ciri-ciri fisik ini ciri-ciri perilaku. Jadi pemalas, sering lupa pada tanggung jawab dan tugas rutin. Sikapnya tidak peduli. Lalu akhirnya apa? Jauh dari keluarga. Ya, menjadi tidak dekat dengan keluarga. Nah, karena anak ini barang siapa yang sudah mulai kecanduan, barang tersebut tidak bisa didapat dengan gratis. Dia akan butuh uang, uang. Nah, tidak mungkin dia akan minta ke orang tua terus-menerus. Orang tua juga tidak akan mengizinkan. Nah, akhirnya apa? Lama-lama dia akan mencari jalan keluar dengan mencuri uang di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, dengan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang pecandu narkoba selalu kehabisan uang. Nah, waktu di rumah, ya, ciri-ciri perilakunya ya. Waktu di rumah suka menyendiri, cari tempat-tempat gelap, ya, seperti kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi. Ya, sering batuk dan pilek yang berkepanjangan. Ya, biasanya terjadi pada saat gejala putus ya, SAP. Lalu orang itu akan takut air. Kenapa? Kalau terkena air terasa sakit. Karena itu mereka menjadi malas mandi.
lama-lama dia akan cedal atau pelo dalam bicara dan jalannya sempoyongan. Wow, lebih lanjut lagi, dia akan saling mengalami mimpi buruk, mengalami nyeri kepala dan sendi, mengeluarkan air mata dan keringat yang berlebihan, sering menguap ya, dan tentunya dia akan sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Nah, lalu bagaimana untuk emosinya? Sangat sensitif ya, orang pemakai narkoba emosinya sangat sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, lalu cepat bosan. Nah, ujung-ujungnya dia akan terkena masalah tawuran, berkelahi. Dia akan membangkang bila ditegur atau dimarahi, dan nafsu makan yang tidak menentu. Nah, kalau sudah seperti itu ya akan terjadi halusinasi dan disorientasi, maka apa ya? Terjadi kecelakaan di jalan ya, mungkin akan terluka, bahkan mungkin meninggal ya, dan bisa juga akan terjadi overdosis ya. Nah, nih lihat gambarnya nak ya, giginya terjadi kerusakan pada gigi ya, lengannya sobek dan tulangnya kelihatan, ini contohnya ya, bintil-bintil yang besar, membusuk badannya ya, efek dari narkoba krokodil. Nah, kita sebagai warga masyarakat ini mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dalam P4GN ya. Yaitu apa? Nah, kita harus membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat apa? Kita sebagai warga yang baik tentu harus melapor bila mengetahui adanya penyalahgunaan dan edaran gelap narkoba. Ya, iya harus melapor. Memberantas narkoba bukan tugas aparat penegak hukum saja, tapi semua elemen harus berperan aktif sesuai dengan perannya. Termasuk adalah kita, warga sekolah, siswa, guru, harus memiliki peran dalam memberantas narkoba. Okay? Ya, narkoba akan tetap ada karena untuk obat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan itu perlu ada. Hanya perlu pengaturan, pengawasan, pengendalian dalam menggunakannya secara ketat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, demikian tadi anak-anak apa yang bisa Ibu sampaikan, informasi tentang narkoba. Paling tidak kalian mengenali dari namanya, bentuknya, kemudian dampaknya apa. Nah, Ibu berharap setelah ini kalian bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, antara lain adalah tentunya jauhi narkoba dengan jangan bergaul dengan orang-orang yang menjadi pecandu. Lalu mari berperan aktif dalam penanggulangan narkoba. Kemudian mari kita hindari sejauh-jauhnya teman kita, keluarga kita dari dampak negatif narkoba. Baiklah anak-anakku, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari dampak negatif narkoba. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.